Bab 696. Tidak bisa dibawa ke publik. Mereka semua tahu memilih kesemek harus yang lembek. Mereka tidak berani datang ke perusahaanmu untuk mengambil foto, mereka hanya akan pergi ke pintu perusahaan untuk menghentikanku. Apakah mungkin aku pergi ke perusahaanmu setiap hari? Golden Ye merasa bahwa ide itu tampaknya bagus, jadi dia mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Boleh, aku tidak keberatan. Audrey Han. Aku keberatan. Lagi pula jenis yang sangat keberatan, aku punya bisnis sendiri, aku ingin bekerja. Golden Ye tidak akan benar-benar membiarkan dia datang ke perusahaan setiap hari untuk menemaninya. Bagaimanapun, dia telah bekerja sangat keras dalam 5 tahun terakhir, dia tidak mungkin hanta main-main saja. Meskipun dia ingin tinggal bersamanya setiap hari, tapi dia juga tahu bahwa ketika dua orang bersama, mereka masing-masing membutuhkan ruang. Tetapi jika dia kehilangan pekerjaan favoritnya karena ini, maka dia juga akan merasa kasihan padanya. Tenang, aku akan membiarkan Arthur Xiao menangani situasi ini, jika kamu tidak menyukainya. Golden Ye berkata demikian, itu berarti dia sudah merencanakan semuanya. Selanjutnya dia sudah bisa pergi bekerja ke perusahaan tanpa khawatir, tetapi di tempat Glenn. Ngomong-ngomong, di tempat Glenn. Apa kamu sudah mengaturnya? Media masih belum mengetahuinya untuk saat ini, tapi banyak sekali yang kamu pikirkan. Aku akan mengatur keselamatan dia saat itu. Jika Glenn terpengaruh karena ini, aku tidak akan pernah bisa mengampunimu. Mendengar ini, Golden Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa? Gara-gara Glenn, ribut denganku. Dia lebih penting dariku. Audrey Han. Audrey Han merasa bahwa dia tidak mengerti apa arti kalimat ini. Dia mengangkat matanya untuk melihat Golden Ye. Golden Ye menatapnya dengan serius, seolah-olah dia sedang tidak bercanda. Audrey Han merasa bahwa dirinya sedikit tersedak, jadi dia menggerakkan sudut mulutnya dan setelah waktu yang lama baru bertanya. Kamu, apakah kamu bahkan cemburu terhadap putramu sendiri? Pikirannya terbaca, Golden Ye tidak marah, tetapi berkata, aku adalah ayahnya, mengapa dia lebih penting dariku? Ini tidak adil, Audrey Han. Dia benar-benar mempermasalahkannya. Audrey Han merasa dirinya tidak bisa mendiskusikan masalah ini dengannya, hanya menundukkan kepala untuk makan dan mengabaikannya. Bahkan cemburu dengan putranya sendiri, apa yang bisa dia katakan? Apa yang bisa dikatakan? Awalnya mengira selama dia tidak menjawab masalah ini, maka itu akan berlalu begitu saja, tetapi siapa sangka setelah makan, Golden terus mengerutkan alisnya ketika masuk ke dalam mobil, terlihat ada banyak kekhawatiran ketika dia mengemudi. Audrey Han tidak tahu ada apa dengannya, tetapi merasa kejadian tadi sudah lewat. Dia mungkin bukan memikirkan masalah ini, jadi dia hanya bersandar di sandaran kursinya. Melihat gedung yang tidak berhenti mundur di luar jendela, Audrey Han menyadari bahwa dia mengantuk lagi. Dia menguap dan berkata kepada Golden Ye, aku mau tidur sebentar. Kamu bangunkan aku ketika sudah sampai. Bibir tipis Golden Ye bergerak dan menatapnya dengan kusut ketika melihat dia menutup matanya setelah berkata, kata-kata yang sudah di ujung bibir hanya bisa ditelan kembali. Pria kecil itu bahkan lebih penting darinya. Apa karena berada di sisinya selama 5 tahun? Tidak disangka ada hari di mana Golden Ye benar-benar cemburu terhadap putranya sendiri. Meskipun tahu bahwa dia juga darah dagingnya sendiri, tetapi ketika memikirkan posisi pria kecil itu lebih penting daripada dirinya di hati Audrey Han, selalu ada perasaan yang sangat tidak nyaman. Sialan. Pria kecil itu masih tidak mau memanggilnya Daddy. Posisi dia di hati Audrey begitu penting. Jika dia mengatakan sesuatu yang buruk tentang dirinya di telinga Audrey, bukankah citranya sendiri akan tercoreng langsung olehnya? Semakin dia memikirkannya, semakin Golden Ye merasakan krisis, memutuskan untuk mengantar Audrey Han kembali ke Great Lake Villa terlebih dahulu,
kemudian pulang kerja lebih awal sore hari nanti untuk menjemput Glenn secara pribadi. Ketika Audrey Han bangun, dia menemukan dirinya ternyata sudah kembali ke Great Lake Villa, dan Colden Ye tidak tahu pergi kemana. Dia mengeluarkan ponsel dan melihatnya, menemukan bahwa Colden Ye telah mengirimkan pesan WeChat kepadanya, membiarkan dirinya untuk beristirahat dengan baik. Dia pergi untuk menjemput Glenn dari sekolah. Melihat kalimat ini, Audrey Han merasa lega, lalu meletakkan ponsel dan lanjut tidur. Lagi pula, dia juga tidak bisa pergi ke perusahaan selama 2 hari ini, lebih baik menunggu prosesnya selesai. Setelah itu juga tidak terlambat baginya untuk pergi bekerja. Selain itu, dia benar-benar terlalu mengantuk, dan dengan cepat masuk ke dunia mimpi lagi. Sekolah. Sebuah mobil yang mencolok berhenti di depan sekolah. Glenn belajar di sekolah bangsawan kota utara. Para guru melihat orang kaya yang tak terhitung jumlahnya setiap hari, tetapi ketika mereka melihat mobil Colden Ye muncul, mereka tetap tidak bisa menahan napas hingga ketika dia turun dari mobil. Ternyata tidak hanya para guru, tetapi juga para orang tua yang datang. Bagaimanapun juga, Yes Corp di kota utara, Tuan Muda Colden Ye dari Yes Corp, semua orang tahu itu. Hanya saja biasanya lebih sering mendengar dan melihatnya di majalah. Sangat sulit untuk bertemu dengan orangnya secara langsung. Tetapi saat ini tidak menyangka bisa melihatnya di pintu masuk sekolah, jadi semua orang menebak, mungkinkah dia ada di sini untuk menjemput anak. Meskipun semua orang tahu bahwa Colden Ye akan menikah dengan Audrey Han, putri dari Hans Corp, tapi mereka tidak tahu bahwa dia memiliki anak. Jadi ketika melihatnya di gerbang sekolah, semua orang terkejut. Apa mungkin dia sudah punya anak? Jadi, setelah Glenn keluar, melihat bahwa orang yang datang menjemputnya hari ini ternyata adalah Colden Ye, dia sedikit mendengus, kemudian berdiri di tempat dengan tas sekolah di punggungnya, kaki pendeknya tidak melangkah maju. Dia berdiri di tempat, sosok kecil itu seperti menunggu Colden Ye berjalan ke arahnya. Colden Ye datang untuk menjemput pria kecil ini pulang, tidak hanya untuk menjemputnya, tetapi juga untuk memenangkan hatinya, bagaimanapun juga. Si kecil ini sampai sekarang masih tidak mau memanggil dirinya Daddy. Itu berarti dia sebagai Daddy masih belum lulus di dalam hatinya. Jika ada sesuatu di belakangnya yang tidak bekerja dengan baik, diperkirakan anak ini akan melewatkannya. Kemudian akan melaporkan dirinya di depan Audrey. Setelah memikirkannya, Colden Ye merasa bahwa masalah ini sangat serius, jadi dia melambai kepada si kecil dan memberi isyarat agar dia datang kemari. Siapa sangka bahwa Glenn berdiri di sana, sama sekali tidak bergerak. Semua orang melihat Colden Ye, tidak menyadari fitur wajah anak itu sama persis dengan Colden Ye. Colden Ye menatap pria kecil itu untuk waktu yang lama, akhirnya berjalan menuju Glenn tanpa daya dan berjongkok di depannya. Ayo pergi Glenn, Daddy datang untuk menjemputmu pulang. Hah? Seseorang di antara kerumunan itu berseru, semuanya lihat tampang anak itu. Jadi semua orang akhirnya mengalihkan pandangan mereka dari wajah Colden Ye untuk melihat anak itu, ketika mereka menemukan bahwa pihak lain sebenarnya adalah Colden Ye versi menyusut, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membesarkan mata. Ini, jangan-jangan dia putra Tuan Muda Ye. Kenapa dia terlihat sama persis dengan dia? Ya Tuhan, apakah di dunia ini ada 2 orang yang bisa semirip ini? Jika dia bukan putranya, kurasa tidak ada penjelasan yang lebih baik lagi. Tapi, kapan Tuan Muda Ye memiliki putra, tidak mendengar berita ini di lingkaran sosial. Bukankah kabarnya dia selalu tidak dekat dengan wanita? Aku hanya mendengar bahwa Tuan Besar Ye menikahkannya dengan seorang putri dari keluarga Sen 5 tahun yang lalu, tetapi wanita itu sepertinya tidak bisa dibawa ke publik, belum pernah ada yang melihatnya. Bersambung.